Halo, apa kabar Bapak Ibu semua, para manajer sumber daya manusia dan juga teman-teman pembelajar yang saya hormati. Selamat datang di sesi saya mengenai apa saja atau 8 tren learning tahun 2023 ya. Saya Edi Prasetyawan, saya adalah owner dan founder dari pelatihan sdm.com, akan membagikan 8 tren learning tahun 2023 ya. Apa saja ke-8 tren learning itu? Yang pertama adalah micro learning. Kemudian yang kedua adalah mobile learning. Yang ketiga adalah virtual atau online learning. Yang keempat, engage and empowerment learning. Kemudian yang kelima adalah personalized learning. Kemudian yang keenam adalah social learning. Yang ketujuh adalah blended learning ya, atau mixed learning atau integrated learning. Kemudian yang kedelapan adalah work life atau lifelong learning. Nah, mari kita bahas satu persatu secara lebih mendetail ya, dari ke-8 tren learning tahun 2023 ini. Ya, silakan simak sampai akhir, jangan lewatkan Bapak Ibu. Ya. Terima kasih Anda mau menyimak nanti sampai akhir. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai bahas dari yang pertama, yaitu micro learning. Ya. Micro learning adalah tren di mana materi pembelajaran itu berukuran kecil, sesuai dengan namanya ya, berukuran kecil yang bite size, yang seperti sekali ya gigit itu orang langsung ngerti. Nah, tren ini disebabkan karena orang banyak mobile ya, orang semakin lama semakin sibuk, dan juga orang semakin lama semakin memiliki rentang waktu yang semakin pendek. Ya, dari penelitian, rentang waktu konsentrasi manusia itu sekarang hanya 8 menit, yang sebelum-sebelumnya itu 12-13 menit. Nah, mengapa kok rentang waktu konsentrasi manusia itu semakin pendek? Ya, karena manusia semakin sibuk dan semakin mobile. Nah, ini akan berkaitan dengan tren learning yang kedua, yaitu mobile learning. Ya, karena semakin lama semakin banyak moda transportasi dan semakin banyak orang ya traveling ya, baik itu di dalam kota maupun di luar kota, namun mereka tetap terus ingin belajar. Maka dari itu mereka belajar sambil bergerak ya, sambil mobile ya, dari satu tempat ke tempat yang lain, mungkin dari kantor ke rumah atau dari rumah ke kantor, selama mungkin naik MRT atau naik LRT atau naik taksi gitu ya. Nah, itu mereka tetap mau learning, tetapi learning yang bisa dicerna ya, bisa dipelajari sambil dia mobile. Nah, itu tren yang pertama dan kedua. Kemudian yang ketiga adalah virtual atau online learning. Nah, ini mungkin sudah umum, sudah banyak dilakukan, apalagi selama pandemi kemarin, banyak learning atau training-training yang online ya, baik itu yang sinkronus, artinya online yang live ya, dimana trainer itu ngomong, kemudian ada peserta yang saat itu juga bisa berinteraksi ya, tidak direkam. Kemudian juga virtual learning dan online learning yang direkam ya, yang asinkronus sistem, dengan sistem direkam, di mana dengan sistem direkam ini interaktifnya akan kurang. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah engage dan empower. Jadi trennya adalah pembelajaran atau training atau learning itu yang bisa membuat orang itu engage dan ya merasa di empower. Karena apa? Ini menjadi tren karena semakin lama orang itu semakin mudah bosen sehingga kurang konsentrasi.
Nah, kemudian dia mengharapkan materi training yang bisa mengengage ya, melibatkan langsung dirinya supaya lebih banyak aktif dan beraktivitas selama training itu ya. Dengan begitu dia akan tidak terlalu bosan. Nah, solusinya adalah bagaimana materi training itu bisa mengajak si peserta untuk melakukan self assessment. Itu yang pertama ya, self assessment, kemudian discover, investigate. Ya, dengan orang atau peserta itu melakukan self assessment, dia akan merasa bergairah untuk training ya, merasa terlibat. Kemudian setelah melakukan self assessment, mereka harus mendiscover ya, mereka harus mengungkap dirinya itu sampai di mana proses pembelajaran di modul atau topik itu ya. Mereka harus mendiscover ya, di mana gapnya, di mana kekurangannya, dan di mana yang seharusnya atau targetnya. Nah, kemudian setelah itu kita ajak para peserta untuk menginvestigasi ya, menginvestigasi berdasarkan apa yang sudah diungkap tadi, menginvestigasi apa saja yang harus mereka lakukan dan apa saja yang bisa mereka lakukan ya, dalam waktu yang sesegera mungkin, kemudian waktu yang mungkin agak longgar, medium, dan juga waktu yang long term. Nah, itu mengenai engage dan empower learning. Kemudian yang kelima adalah personalized learning. Jadi semakin lama semakin orang itu membutuhkan modul-modul yang ya sifatnya personal, modul-modul yang dia inginkan dan dia merasa butuh ya, perlu untuk meningkatkan di modul-modul yang tertentu itu ya. Nah, sekarang trennya kurang suka orang diatur bahwa kamu harus mengambil training ini gitu ya. Mungkin yang diwajibkan oke, tetapi mungkin harus memberikan pilihan-pilihan yang sifatnya lebih personal ya. Nah, itu yang akan menjadi tren. Kemudian yang keenam adalah social learning. Jadi social learning ini di samping dia mendapatkan training atau setelah dia mendapatkan training, dia diberikan penugasan untuk mentraining temannya atau timnya, atau paling tidak sharing kepada orang lain. Nah, ini social learning. Dan juga mendapatkan sharing atau training dari lebih dari satu trainer. Nah, ini akan bisa membuat peserta training itu akan lebih paham lagi ya, lebih menguasai materi karena dia harus men-sharingkan atau men-trainingkan, dan dia akan mendapatkan sudut pandang dari beberapa trainer yang lain. Kemudian yang ketujuh adalah blended learning ya, di mana blended learning ini bisa ya meramu atau bisa membuat pembelajaran dari beberapa metode. Yang pertama bisa e-learning, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan on the job training. Itu penting. Ya, ini on the job training ini bagian dari social learning juga, bagaimana dia bisa belajar kepada orang lain, tidak hanya kepada trainer. Kemudian dilanjutkan dengan coaching ya, dan mentoring. Tentunya ada dua sisi, coaching dan mentoring oleh trainer dan coaching dan mentoring oleh seniornya di kantor atau manajernya ya, atau bahkan mungkin dari direksinya. Nah, ini akan sangat bagus sekali kalau pembelajaran ini ya blended, mix, dan juga terintegrasi semuanya. Nah, kemudian yang ke-8 adalah ya work life atau lifelong learning. Jadi sekarang ini trennya banyak ya, terutama kaum milenial atau generasi milenial dan generasi Z mencari modul-modul training yang tidak trendy atau tidak lekang oleh waktu ya. Misalnya mengenai human competence learning, ya itu karena pengetahuan atau kompetensi atau skill human itu akan kepake terus seumur hidup siapapun generasinya ya. Mengenai wellness ya, work life balance. Nah, modul-modul seperti itu yang sifatnya ya long life ya, sekali kita belajar dan sekali kita terus belajar itu tidak teriset hal yang baru lagi. Berbeda dengan modul-modul mengenai teknologi, mengenai sesuatu yang teknis ya, itu akan berganti sesuai dengan zamannya dan tren teknologinya. Nah, Bapak Ibu, inilah 8 tren mengenai learning tahun 2023. Nah, apakah Anda sudah menentukan ya
modul-modul apa saja yang diinginkan oleh staf atau karyawan di perusahaan Anda atau Anda sendiri, ya. Apakah Anda memiliki atau terpengaruh dengan tren learning tahun 2023 ini? Ya, silakan Bapak Ibu, Anda bisa memberikan komentar, ya, memberikan masukan, opini, ya, di kolom komentar, atau Anda bisa WA staf kami, tim kami yang selalu siap sedia untuk mensupport Anda dan menjawab mengenai kebutuhan learning Anda di saat ini maupun di masa yang akan datang. Nah, demikian Bapak Ibu, terima kasih sudah menyimak. Ya, semoga Anda semakin sukses, semakin sehat. Ya, sampai ketemu di lain kesempatan. Peace.